Alhamdulillahirabbil alamin. Lurus, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan Allahu Akbar. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Tetapi yang tidak boleh itu kemarin Allahu Akbar. Nah, itu bukan seperti itu, tetapi Allahu Akbar pas mengenai dada dan Sebelum kalian nonton video ini, hendaknya subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita kembali ialah membacakan yaitu yang kedua. Kemarin bab salat 3 sampai habis, maka saat ini saya ingin insyaallah ingin menjelaskan yang kedua. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita selalu bersalawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung daripada pembicaraan kita yang kemarin. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan bagikan kepada teman-temannya, mudah-mudahan barokah bagi sahabat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin kita setelah ialah mengangkat takbir, yaitu Allahu Akbar. Nah, setelah Allahu Akbar kabira walhamdulillah, baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan surah Al-Fatihah. Setelah itu habis membaca surah Al-Fatihah, lalu kemudian bacalah ayat yang lain, atau qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa, terserah sahabat yang membaca apa yang mau oleh sahabat, nah itu baca, asalkan jangan dangdut saja. Kalau dangdut misalkan salah ya. Dan sholat kemarin juga jangan harus seperti ini kan, Allahu Akbar
boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Tetapi yang tidak boleh itu kemarin Allahu Akbar. Nah, itu bukan seperti itu, tetapi Allahu Akbar pas mengenai dada dan pusat. Nah, itu pusat dan dada, tetapi bukan Allah Akbar. Nah, juga kan seperti itu. Nah, sahabat, dan hendaklah engkau banyak ialah membaca surah yang lain, atau hendaklah engkau membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun atau surah yang lain. Nah, itu. Dan pula nyaringkan, yaitu bacaan jika engkau sembahyang seorang diri atau dengan imam. Nah, nyaringkan bicaranya supaya kedengaran oleh makmum, jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sendirian kawannya dengan imam atau dengan makmum, maka bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu sampai harus didengarkan oleh makmum sampai ke telinga makmum, dan kedengaran bagaimana bacaan kita maka dilihat oleh makmum dan didengar. Nah, itu sampai pada 2 rakaat fardu atau subuh dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib, dan 2 rakaat yaitu yang pertama yaitu fardu isya. Nah, yang pertama dulu bismillahirrahmanirrahim, sujud kan, terakhir bangkit lagi kan gitu. Nah, yang kedua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu maksudnya untuk kembalilah baca kemudian itu. Melainkan jikalau ada engkau makmum, maka yaitu sunat diperlahankan, yaitu sekiranya didengar oleh telinga. Nah, didengar oleh telinga kita. Dan jikalau ada makmum di belakang, otomatis kita ingin mendengarkan oleh makmum tadi. Kalau kita tidak mendengarkan oleh makmum misalkan, nah bukan begitu, tapi itu sendiri. Jika ada makmum bismillahirrahmanirrahim, nah itu bermakmum. Kalau sendiri boleh kan, meskipun untungnya kayak gini kan. Nah, boleh juga. Nah, boleh juga, tapi asal bacaan itu tepat dan pas. Dan sunat engkau yaitu baca pada sembahyang subuh atau kemudian engkau membaca kemudian yaitu daripada Fatihah. Nah, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, harus tuh di awal kalimat membaca surah Al-Fatihah, kemudian misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, langsung baca qul huwallahu ahad. Nah, tetapi itu tidak sah untuk sholatnya. Iya. Kenapa? Karena Fatihah di awal itu wajib membaca surah Al-Fatihah di awal kita sembahyang, meskipun bacaan qul huwallahu ahad atau surah-surah yang lain kena hafal misalkan, tetapi kita hafal Fatihah, boleh sah-sah saja sembahyangnya asalkan Fatihah kita dibaca. Nah, itu sahabat. Yakni surah yang pertama daripada, yaitu seperti wassama'i dzatil buruj. Bisa juga kita membaca itu kan salat daripada Isya. Nah, harus sembahyang Isya yang kita lakukan ialah sebagaimana sembahyang Isya kita melakukan salat itu. Salat Isya ataukah banyak surahnya yang panjang ataukah surah yang pendek, tapi diharuskan untuk salat Isya ialah surah yang panjang.
Dan sunat engkau yaitu baca pada sembahyang maghrib, yaitu surah Qisarul Mufassal, yakni surah yang pendek-pendek. Nah, ujar Sidin ialah baca, yaitu sunat membaca surah yang pendek di saat pada maghrib. Nah, maghrib itu ialah sunat untuk kita membaca ialah surah yang pendek. Nah, kenapa membaca surah yang pendek? Ialah kita karena maghrib itu waktunya itu sangat sempit, dan sangat sempit waktunya karena di situ maghrib. Nah, harus kita membaca surah yang pendek. Dan Isya Jarsidin ialah membaca surah yang panjang, bisa membaca surah wassama idzatil buruj, bisa membaca mungkin hafal itu atau wadduha wallaili idza saja. Dan kalau memang itu tidak hafal, lalu membaca alam nasyrah atau wattin wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Dan daripada mufassalun tadi yaitu seperti qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad dan wal adiyati dhabha. Nah, setelahnya maka kita membaca itu tadi. Nah, setelah kita membaca yang panjang, kemudian boleh kita membaca yang pendek lagi, yang boleh aja. Dan maghrib disunatakan yaitu membaca surah yang pendek, dan yang Isya yaitu disunatakan membaca surah yang terpanjang, panjang sedikit. Nah, halnya engkau yaitu sampaikan akan telinga, yaitu 3 kali engkau atas tempat sujudmu. Sampai mendengarkan kita membaca itu berapa kali kita membaca sampai kita sujud. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu harus diperjelas ya segini. Jangan kita membacanya yang tidak memperjelas, harus diperjelas bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, harus jelas. Kita dulu Allahu Akbar, makmum jangan kita dulu sudah gini Allahu Akbar, makmum bingung nanti di belakang. Jadi baru makmum. Nah, jangan seperti itu. Tetapi hendaklah kita ini ialah mendahulukan Allahu Akbar, langsung sujud, kemudian sami Allahu liman hamidah. Bisa juga sami Allahu liman hamidah. Nah, terserah, tapi jangan asal, jangan lambat. Nah, jadi langsung kita membaca, jangan lambat. Ialah jangan setelah kita sujud langsung sudah baca Allah, jangan hanya Allahu Akbar. Nah, kalau ada yang di belakang mau pakai sujud juga, nah nanti disalahkan orang itu. Nah, tapi kita lah guru yang mengucapkan itu, maka membacalah setelah itu yaitu sujud Allahu Akbar. Nah, baca, kemudian baca lagi apa setelah kita rukuk, maka Subhan rabbiyal azim wa bihamdi, Subhan rabbiyal azim wa bihamdi, Rabbana wa lakal hamd. Setelah kita mengangkat yaitu diri kita lagi, maka bacalah itu tadi. Seperti yaitu hadir hatimu. Nah, menghadirkan hati kita. Menghadirkan maksudnya menghadirkan ialah jangan mengingat yang lain, tetapi ingin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita mengambil, kalau mengingat Allah, misalkan sebenarnya Allahu Akbar, tapasan ya, ada tapasan basah, mengingatkan tapasan, lalu kemudian berjalan pulang, berjalan mengikutkan berjalan mau ke pasar tuh. Nah, jangan begitu itu.
tapi kita ialah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau yaitu berpaling ke kanan dan ke kiri di dalam sembahyang itu. Sembahyang kawan, nah gitu, jangan. Maka hendaklah kita sembahyang ialah lurus saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lurus, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setelah itu maka engkau yaitu rukuk serta mengucap yaitu takbir, dan lanjutakan yaitu olehmu akan takbir itu hingga sampai rukuk, dan engkau kedua tanganmu yaitu seperti yang pada takbir, bagaimana Allah Akbar, seperti ini juga kita melakukannya. Jangan sampai yaitu lebih daripada akan demikian itu. Setelah itu yaitu sambil kali atau hingga sambil kita, setelah kita yaitu rukuk kembali bangkit, Rabbana walakal hamd min samawati wa mil'ul ardh, atau Rabbana walakal hamd, boleh juga gitu. Dan apabila ada engkau yaitu di dalam sembahyang tadi, sembahyang subuh, maka bacalah olehmu di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua itu yaitu kunut. Nah, di sini menyontohkan apabila kita sembahyang sunat maka hendaklah dibaca kunut. Nah, membaca kunut Allahumma hdini fiman hadait untuk sendiri. Jikalau untuk orang banyak, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, dibuatin nak karena suka ada domir. Nah, kita semua suka ada domir, isim domir namanya huwa huma hum ya huma humna anta antuma antum anti antuma antumna ananah. Nah, di situ ada domir kita semua. Makanya setelah kita membaca itu tadi untuk mendoakan semua. Kalau kita sendiri, Allahumma hdini fiman hadait. Setelah itu maka engkau yaitu sujud serta mengucapkan Allahu Akbar, dan tiada engkau angkat yaitu kedua tanganmu. Nah, baca Allahu Akbar, dan baca Allahu Akbar. Dan setelah itu kalau kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa juga kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Nah, membaca itu. Nah, kemudian kita membaca ialah wirid atau membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, atau kita ingin membaca berjamaah subhanallah 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 subhanallah, boleh apa yang pian baca. Apabila ini imam yang berwirid maka berwirid, apabila yang tidak berwirid maka terserah itu berwirid, tetapi kalau orang ibu maka berwirid. Nah, itu demikianlah. Mudah-mudahan mengandung manfaat. Salah silap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa yang belum subscribe maka subscribe lah, mudah-mudahan barokah. Aku minkum billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Allahumma waffiq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammad salatan tawfir bihad dunub